nama saya Okta Adelia Agatha, NPM 20144600329. Perkenalkan, nama saya Fatika Nur Soleha dengan NPM 20144600344. Perkenalkan, nama saya Alam Mustaqim dengan NPM 20144600345. Perkenalkan, nama saya Nina Nurrahmawati, NPM 2014-4600358. Pengertian rancangan media pembelajaran. Rancangan merupakan suatu yang sudah dirancang, hasil merancang, rancangan, program, ataupun desain. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa rancangan adalah kegiatan merancang atau mendesain suatu media pembelajaran sebelum pembelajaran dilaksanakan. Menurut Heinich dan kawan-kawan 1985, media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. Dari pengertian di atas, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Perancangan media pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran, yang keseluruhan isi adalah materi ajar yang akan diinformasikan atau disampaikan kepada peserta didik atau mahasiswa sebagai target audiens. Setelah mengetahui pengertian rancangan media pembelajaran, kita juga wajib mengetahui bagaimana cara memilih media yang sinkron dengan tema materi yang akan dipelajari, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Dalam memilih, kita harus memperhatikan beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama yaitu dana atau material. Guru harus benar-benar pandai dalam membuat media agar tidak menghabiskan dana yang mahal, seperti guru bisa memanfaatkan barang-barang bekas dalam pembuatan media. Yang kedua, bahan ajar. Guru juga harus memperhatikan materi pembelajaran, karena setiap materi itu berbeda-beda, maka penggunaan medianya pun tidak sama. Yang ketiga, yaitu peserta didik. Pemahaman setiap individu itu tidak sama. Terdapat siswa yang gemar menggambar, menulis, membaca, mendengarkan, dan sebagainya. Oleh karena itu, guru wajib menghasilkan media semenarik mungkin, supaya perhatian semua peserta didik yang mempunyai karakter yang berbeda itu tertuju di media tersebut. Yang keempat, jenis media. Guru wajib menentukan jenis media yang akan digunakan itu yang mana. Untuk yang berikutnya yaitu langkah-langkah perencanaan media pembelajaran menurut Azhar dalam Alfiyah 2018 sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang dimaksud dengan kebutuhan adalah kesenjangan antara kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang kita inginkan dengan kemampuan, keterampilan, dan juga sikap siswa yang mereka miliki sekarang. Untuk yang kedua yaitu merumuskan tujuan instruksional atau instruksional objektif dengan operasional dan khas. Tujuan harus dinyatakan dengan kata kerja yang operasional, artinya yaitu kata kerja itu menunjukkan suatu perilaku atau perbuatan yang dapat diamati atau diukur. Sebuah tujuan pembelajaran hendaknya memiliki 4 unsur pokok yang dapat kita akronimkan dalam ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga yaitu merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun
adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dari materi-materi pembelajaran yang disajikan. Bentuk alat pengukurannya bisa dengan tes, pengamatan, penugasan, atau checklist perilaku. Untuk yang selanjutnya yang kelima yaitu menulis naskah media. Naskah media sendiri adalah penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik seperti yang telah dijelaskan di atas. Untuk yang langkah selanjutnya yang terakhir yang keenam yaitu mengadakan tes dan juga revisi. Tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari program tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tingkat efektivitas atau tidak keefektifan suatu media pembelajaran, kita harus melakukan revisi untuk meningkatkan hasil pembelajaran tersebut. Materi selanjutnya yaitu fungsi perancangan media pembelajaran. Rancangan media pembelajaran sebagai media atau alat perlu didampingi dengan pengetahuan dan kemampuan guru secara tepat. Dengan rancangan media pembelajaran dapat berfungsi sebagai sesuatu yang dapat membantu guru dalam proses pembelajaran yang harus diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan lainnya seperti pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Fungsi dari rancangan media pembelajaran juga dapat dijadikan sebagai pedoman kegiatan guru dalam mengajar yang dapat membantu peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan secara menarik dan menyenangkan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi rancangan media pembelajaran adalah sebagai alat untuk membentuk, mempola, membuat model, dan mengkonstruksi proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu syarat perancangan media pembelajaran. Yang pertama yaitu kemampuan analitik. Berkaitan dengan rancangan media pembelajaran, maka kemampuan menganalisa adalah kemampuan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran, yang meliputi tujuan atau indikator dan karakteristik mata pelajaran, kendala dan sumber-sumber belajar yang tersedia, dan karakteristik peserta didik. Yang kedua yaitu kemampuan pengembangan. Berkaitan dengan kemampuan pengembangan, seorang perancang harus paham dalam memilih model pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga yaitu kemampuan pengukuran. Kemampuan ini meliputi kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan alat ukur yang paling tepat untuk mengukur pencapaian tujuan atau indikator. Dengan kemampuan pengukuran, diharapkan perancang pembelajaran dapat meminimalisir terjadinya kesalahan